Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga nangis kejer, memohon mantan untuk tetap bersamanya, dan mantan tetap kembali kepadamu. Ya, jadi ketika mantan direbut oleh orang ketiga, kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ya. Kenapa? Kita akan bisa melihat, oh orang ketiga ini karakternya seperti ini. Sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh untuk bersama mantan selamanya hingga tua. Ya, dia cuman mau bersenang-senang saja dengan mantan. Dia hanya mau memanfaatkan mantan. Yang dia lihat kan mantan kaya raya, yang dia lihat mantan punya segalanya, yang dia lihat mantan sehat walafiat, segar bugar, dan seterusnya. Manusia itu kan perjalanan hidupnya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Suatu saat ketika mantan sedang berada di bawah, bisnisnya sedang susah, pekerjaannya sedang sulit. Nah, apakah kemudian orang ketiga masih tetap mau bersama dengan mantan? Jawabannya kan tidak, karena yang dia cari bukan cinta. Yang dia cari adalah hartanya mantan. Suatu saat nanti ketika mantan mulai sakit-sakitan, apakah kemudian orang ketiga mau merawat mantan yang sakit-sakitan? Jawabannya juga tidak. Ya, yang dia cari itu adalah pasangan yang bisa mencarikan dia banyak uang, bukan kemudian dia justru repot harus mengurusi orang yang sakit-sakitan. Nah, itu ya, kita bisa lihat dan kita bisa tahu lah orang ketiga itu kualitas dirinya seperti apa. Jadi secara umum orang ketiga itu umumnya tidak cocok ya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup yang setia hingga tua. Ya, karena biasanya orang ketiga itu juga dilengkapi dengan sifat yang egois ya, mau menang sendiri itu. Kemudian orang yang egois itu juga biasanya dilengkapi dengan sifat yang pemarah, emosional, dan seterusnya. Ya tidak. Kenapa dia egois? Jawabannya kan sederhana. Orang ketiga juga tahu kalau mantan sudah bersama kita, mantan tetap dia rebut. Dan biasanya orang yang egois itu adalah orang yang pemarah, ya. Orang yang pemarah itu biasanya hobinya bertengkar, ya, dan seterusnya. Nah, maka seindah apapun penampilannya orang ketiga itu, ketika setiap hari mantan bertengkar dan bertengkar terus dengan dia, ya suatu saat nanti mantan akan lelah sendiri, capek ya. Namanya hidup itu kan orang pengen berpasangan itu yang mesra, yang tentram, yang tenang, yang nyaman ya, bukan kemudian isinya bertengkar setiap saat. Nah, jadi ya, ketika orang ketiga ini memiliki sifat-sifat yang demikian, maka itu jawaban kenapa jarang sekali orang yang bisa bertahan bersama orang ketiga. Kita bisa lihat tuh, ada begitu banyak pengalaman di sekitar kita. Ya, begitu sudah tidak punya duit, ya, begitu sudah mulai sakit-sakitan, akhirnya kembali kepada istri tua. Karena orang ketiga yang sudah menghabiskan uangnya, ya, senang-senang ke sana kemari, setelah
dia tidak produktif lagi, tidak menghasilkan duit, tidak bisa bekerja, akhirnya apa? Kembali juga kan ke istri tua. Untung istri tuanya memiliki kebesaran hati untuk menerima. Kalau tidak mau nerima juga, terus mau kemana tuh? Ya, nah, karena itu memang jarang sekali orang yang bisa berhasil hingga tua, bertahan bersama dengan orang ketiga. Nah, mantan juga begitu. Ketika dia bertengkar, ya, nanti sifat-sifat orang ketiga yang tidak asik itu ya, yang egois, yang pemarah dan seterusnya itu kan akan mulai kelihatan. Ya, satu. Nah, disitulah mantan kemudian akan menyadari bahwa sesungguhnya dia sudah salah memilih. Ya, ternyata bersama orang ketiga dia justru menjadi lebih menderita. Disitulah dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa bersama kita itu adalah yang terbaik untuk hidupnya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati adalah cenderung menyintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya, jadi hati manusia itu begitu. Dia akan mencintai orang-orang yang memang selalu baik kepada dia. Dan dia tidak menyukai, akan menjauh dari orang-orang yang tidak baik kepada dia. Nah, selama kita bersama mantan kan dia baik-baik saja. Dia mendapatkan segala yang dia inginkan. Dia mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan cinta, mendapatkan kesetiaan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Semuanya dia dapatkan. Cuman dia tidak puas saja. Makanya dia berpaling ke orang ketiga. Ya. Nah, ketika dia terus dikecewakan oleh orang ketiga, maka disitulah dia akan memilih untuk kembali kepada kita. Karena pada akhirnya yang dicari oleh manusia adalah ketenangan hidup. Nah, ya, sehingga ketika mantan sudah tahu siapa orang ketiga ini, mbok ya orang ketiga ini sampai nangis kejer memohon agar mantan tetap bersamanya, mantan tidak akan. Dia akan insya Allah tetap kembali kepada kita. Ya, nah karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah terus menjadi orang baik dan terus memperbaiki diri. Ya, karena insya Allah orang yang baik akan berjodoh pula dengan orang yang baik. Ya, mantan itu sesungguhnya orang yang baik, tetapi dia belum menyadari bahwa dia adalah orang yang baik. Dia butuh bersama orang ketiga terlebih dahulu untuk menyadari bahwa dia orang baik, dia tidak cocok bersama orang ketiga, dan jalan hidupnya yang terbaik adalah kembali bersama kita lagi. Dan jangan lupa, teruslah berdoa. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan mendapatkan petunjuk untuk pulang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.